sahabat hidup, selamat jumpa lagi. Hari ini kita akan berbincang melihat sukacita dari Romo Bernardus Harijantan Dermawan. Mari kita saksikan. Halo Romo, ya. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik. Romo harap penuh sukacita sekali ya hari ini. Ya. Selalu bersukacita. Selalu bersukacita. Iya. Biasanya saya memperhatikan bangun pagi. Kenapa Romo? Bangun pagi itu saya ngecek perasaan saya. Perasaan saya seperti apa, apakah ada sedih, apakah ada gembira, biasanya saya akan telusuri itu. Nah, sekarang kan ketika bangun pagi, saya sudah tahu ya akan datang Hidup TV, maka saya bersukacita. Wah, terima Kira-kira kasih begitu. Romo. Oke, sahabat hidup, Romo Harijantan ini pastor paroki Santa Maria Regina ya Romo. Ya. Sebentar lagi akan merayakan 25 tahun imamat. Ya. Iya, Romo akan merayakan 25 tahun imamat sebentar lagi. Gimana Romo tuh perasaannya menantikan hari bahagia itu? Ya, jadi kan saya sedang mengirimkan undangan-undangan ya. Kemudian jawabannya itu menarik bagi saya. Yang pertama, cepat sekali ya Romo ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wah Romo sudah 25 tahun ya. Ya, pasti Romo punya pengalaman yang banyak sekali dari perjalanan 25 tahun itu. Nah yang menarik itu adalah ketika orang memberi komentar, wah Romo cepat sekali waktu ya. Kemudian saya pikir-pikir ini karena saya merasa sudah tua kali ya. Jadi kok waktu begitu cepat ya. Dan yang berikut itu adalah saya sebetulnya mau menawarkan kalau 25 tahun itu berarti satu generasi. Dan saya pengen khususnya di orang-orang muda Santa Maria Regina ini punya panggilan ya. Panggilan untuk menjadi imam lah ya. Menggantikan saya. Kira-kira begitu. Kerinduan itu kenapa Romo? Banyak supaya anak muda terpanggil menjadi seorang imam atau kehidupan religius lainnya? Ya karena di Jakarta sendiri kan sudah banyak gereja-gereja tuh ya, di mana itu harus diisi ya. Salah satunya ya memang imam-imam Keuskupan Agung Jakarta ini yang mengisinya. Dan terasa kurang ya. Seperti di San Mare ini ada 2 imam, satu rekan imam saya itu Romo Sylvester Nong yang usianya tahun ini sudah 75 tahun gitu. Wow. Jadi harus ada regenerasi lah Ya ya. Romo, betul. Begitu. Iya, Romo, sahabat hidup mungkin juga belum pernah dengar cerita Romo nih. Jadi Romo boleh ceritain nggak, gimana sih awal mula Romo bisa terpanggil menjadi seorang imam? Apakah dari kecil sekali atau ketika remaja Romo? Jadi keluarga saya itu bukan Katolik sebetulnya. Ya mungkin dianggap sebagai Konghucu atau apa ya. Atau Buddhis. Yang sejauh saya ingat itu adalah ketika mama itu tiap hari bangun jam 5 pagi. Kemudian dia membuka pintu, memasang hiu. Itu. Sampai akhirnya orang tua merasa yakin akan pendidikan Katolik. Maka saya dan keluarga anak-anaknya itu disekolahkan di sekolah Katolik. 4 SD, kelas 4 SD saya sudah katekumen. Nah, katekumen bersama dengan koko yang pertama. Tetapi dasar masih kecil kali ya. Ketika katekisnya menghilang, tidak ada, ya sudah. Kita nggak cari informasi lain, lalu sampai kelas 6 SD itu ada guru yang mengatakan dibuka katekumen, maka saya ikut itu. Jadi kelas 6 SD saya dibaptis. Di paroki mana Romo? Di paroki Matraman. Oh, di paroki Matraman. Saya berasal dari paroki Matraman, ya Jatinegara. Jatinegara ya Romo. Ketika kelas 4 SD itu memutuskan untuk ikut katekumen, apakah lahir dari keinginan, timbul dari kerinduan Romo pribadi? Ya karena cerita-cerita guru agama waktu itu. Ya, jadi orang tua pun juga belum Katolik. Ya, jadi ketika saya dibaptis, orang tua papa mama itu belum Katolik.
Ya, jadi kelas 6 SD saya memutuskan untuk menjadi Katolik. Kelas 6 SD Kelas itu. 6. Nah, menariknya itu adalah itu kan permandian sore hari ya. Kemudian saya minta izin sama mama waktu itu yang ada mama, "Ma, mau ke gereja." Ya. Ngapain? Ya mau dibaptis. Ya sudah, dibaptis begitu. Jadi waktu pembaptisan saya tidak dihadiri oleh orang tua. Ya, sekarang mereka sudah almarhum. Ya, itu. Nah, sebetulnya menjadi Katolik itu karena setiap hari kan saya jalan kaki ya, dari sekolah ke rumah itu jalan kaki, dan itu melewati gereja Santo Yosef. Ya, Santo. Itu seperti ada yang ya memanggil-manggil aja, "Hardi, Hardi, Hardi, masuk." Bukan Hardi sih, nama kecil saya Subur gitu ya. Oh, Subur. Bur, masuk. Maka saya masuk. Iya. Jadi waktu itu gereja Santo Yosef biasanya kalau misa sore itu jam 6 kan ya. Saya sekolah siang, biasa ya kalau sekolah siang itu seperti apa gitu ya. Jadi maka setiap sore, Senin, Jumat itu seperti ada yang memanggil-manggil saya untuk masuk ke gereja itu. Maka saya ya akhirnya dibaptis gitu. Karena penasaran Romo masuk gitu ke gereja ya, melihat. Nggak penasaran sih, karena tiap bulan itu Selalu ke selalu gereja, ada ya, selalu ada misa Jumat pertama ya. Iya. Jadi anak-anak dibawa dari SD Pax itu masuk ke gereja Santo Yosef. Sekarang sekolahnya sudah tidak ada katanya. Oh iya Romo. Jadi begitu. Kan Romo tadi tertarik karena mendengar cerita-cerita dari guru agamanya Romo di Iya. sekolah ya. Itu cerita apa sih yang dikisahkan waktu itu, Cerita Romo? Yesus pasti, yang berikut itu tokoh-tokoh kitab suci ya. Misalnya Musa, itu luar biasa tuh ya, Musa, Abraham. Sebelah laut ya Romo. Ya, bisa belah laut. Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak. Nah, itu cerita-cerita seperti itu. Nah, nama Bernardus ini Romo pilih sendiri? Bernardus itu sebetulnya dalam tanda petik kecelakaan. Jadi saat itu saya memilih nama baptis Bernardinus. Oh, oke. Bernardinus, di mana pestanya itu tanggal 20 Mei. 20 Mei. Nah, pada waktu baptis saya kan menyerahkan itu ya, nama itu. Tidak seperti sekarang kan ada name tag kan. Jadi pakai kertas, diberikan kepada ya pendamping imamnya itu, kemudian pendampingnya itu membisiki pastor yang membaptis saya. Dulu yang membaptis saya Romo Luis Diaz, ya, Luis Diaz almarhum beberapa tahun yang lalu ya, usianya hampir 90 tahun. Pendamping itu membisiki Bernardus. Maka Bernardus, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, di suratnya, surat baptisnya pun juga tertulis Bernardus. Yang pestanya tanggal 20 Agustus. Ya. Dan saya senang sekali dengan nama baptis itu, Bernardus. Dia seorang pertapa. Dia senang dengan keheningan. Sama seperti saya yang awalnya itu adalah orang yang introvert. Ya. Orang yang hening itu saya senang. Kalau rame saya pusing gitu. Iya Romo, terus timbul keinginan gitu ya, kerinduan untuk menjadi imam itu saat apa Romo? Momen apa itu? Waktu itu ada aksi panggilan dari Seminari Menengah Mertoyudan ya, di paroki Bidara Cina. Entah mengapa itu kan acaranya malam. Saya tetap datang tuh. Terus jam berapa itu Romo? Jam 8? Ya jam 7. Jam 7 ya? Ya. Maka saya datang aja tuh sendirian gitu ya. Pokoknya senang aja lihat calon-calon imam waktu itu. Dan akhirnya saya mendaftarkan diri. Bidara Cina itu kan tarekat SCY. Ya, awalnya saya mau masuk seminari menengah di Palembang. Tapi kan harus daftar dulu ke paroki asal, Matraman. Kemudian pastor paroki waktu itu menyarankan kamu masuk Mertoyudan saja. Maka seminari menengah Mertoyudan. Maka saya daftar, saya dites. Saya nggak bisa bayangin waktu itu ya.
ada 200 calon waktu itu. 200 calon yang diterima 92. Terus dari 200 diterima Dari 200 92. mudanya. Romo saat itu usia? Usia setelah lulus SMP ya 15. 15. 16. Orang tua bagaimana Romo ketika Orang mendapatkan tua hal- bingung. Oh, bingung. Bingung yang pertama ketika saya dibaptis kan. Bingung yang kedua itu ketika saya mau masuk seminari. Jadi rekomendasi aja itu yang buat tetangga. Rekomendasi bahwa saya keluarga ini. Karena papa mama saya itu nggak ngerti kok anaknya tiba-tiba mau jadi calon imam. Jadi 2 tahun setelah saya dibaptis, mama itu dibaptis. Mama Koko itu dibaptis, kemudian 3 tahun berikutnya itu papa yang dibaptis. Dalam prosesnya itu di seminari, terus pernah ada masa-masa kekeringan gak sih Romo dalam proses pemanggilan pemantapan itu sebelum ditabiskan menjadi imam? Ya, di seminari Menengah Mertoyudan saya senang. Senang sekali. Senang sekali. Jadi kalau ketika teman-teman itu pengen pulang, rindu orang tua, saya enggak. Karena apa? Karena di sana itu luas sekali. Bagi saya luas sekali. Ya. Dan di sana kan banyak ada lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, itu sudah ada. Bagi saya itu sudah sangat menyenangkan, hiburan saya gitu. Kira-kira begitu. Pelajaran kesukaan di seminari waktu itu apa Romo? Bahasa Latin kah? Bukan, dulu itu ya kitab suci ya. Kitab suci ya. Kitab suci. Jadi kan waktu masuk itu kita diajari pelajaran Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Lama. Perjanjian Baru rasanya nggak ada, justru Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu kan Ya. sulit dimengerti ya Romo, tetapi apa yang bisa dari perjanjian itu mengetuk hati Romo? Ya cerita-cerita kan, misalnya dari kitab Raja-Raja, ya, kitab Raja-Raja, Samuel, sebagainya, itu menyenangkan bagi saya dengerinnya. Cerita-cerita seperti itu. Maaf, juga ada kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, diajarkan oleh rektor. Ya, pokoknya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru diajarkan. Jadi di seminari itu tumbuh kecintaan dengan kitab suci ya Romo? Iya. Habis dari Mertoyudan, Romo ke? Saya melamar ke Projo Jakarta, calon imam Kuskupan Agung Jakarta. Kenapa memilih jadi imam diososan akhirnya? Nah, akhirnya. Sebelumnya enggak. Oh, sebelumnya enggak. Tidak. Awalnya itu saya tahu diri, ya saya ini orang introvert. Saya ini pemalu, maka saya memilih awalnya itu mau jadi pertapa. Pertapa, dan itu sesuai dengan nama baptis saya sebetulnya, Bernardus. Bernardus itu kan pertapa. Lalu ada frater Jakarta yang ditugaskan topnya tahun orientasi pastoralnya itu di Mertoyudan. Romo Roy mungkin tahu ya. Iya. Romo Roy itu dia seringkali mengumpulkan anak-anak Jakarta yang studi di Mertoyudan itu ya, dikumpulkan, kemudian dia menantang, kamu anak Jakarta ya balik nih, paling tidak balik ke Jakarta, berkarya di Jakarta. Sejak itu saya mau berkarya di Jakarta, menjadi imam diocese. Tapi proses untuk memutuskan itu sulitkah? Ya, karena saya sudah live in sebetulnya, live in di Rawaseneng. Oh. 1 minggu untuk melihat cara hidup mereka, dan itu menyenangkan bagi saya. Dan sebetulnya 10 tahun imamat itu kerinduan jadi pertama masih loh. Bahkan sampai tahun ke-20 imamat itu saya masih bercita-cita untuk menjadi pertapa. Setelah ke Jakarta jadi proses jadi imam projo, Romo ditabiskan pada tanggal 14 Agustus 1998. Ya, itu kita disebut Imam Krisis Moneter. Kita tahu waktu itu, waktu pentabisan Agustus, Mei kan kerusuhan. Itu sampai
ya ini apakah tabisan ditunda atau tidak waktu itu saat itu. Tapi Bapak Kardinal Julius mengatakan tetap dilangsungkan. Jadi 14 Agustus 1998 sembari pula saya berterima kasih nih pada panitia dari paroki Mangga Besar yang beberapa saya tahu panitianya itu kena jarah, tapi tetap mereka melayani sebagai panitia untuk tabisan saya. Bersama dengan dua rekan imam saya, Romo Ari Darmawan dan juga Romo Yuki dari CID. Setelah itu Romo ditugaskan kemana, Romo? Pertama kali saya ditugaskan di paroki Kelapa Gading. Kelapa Gading. Yang umatnya waktu itu tahun 98 sudah 18.000. Wah, sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Maka pertama kali saya misa, saya ingat betul. Saya kan orang yang sendiri ya. Artinya hening sendiri. Ketika misa pertama itu saya pusing sebetulnya. Karena banyak umat. Banyak umat di dalamnya. Karena Romo introvert itu tadi ya? Iya, introvert. Selain berdoa ya tentu saja ya. Berdoa mohon Roh Kudus, terang Roh Kudus. Karena seringkali ketika baca gitu ya, ini idenya apa ya, inspirasinya apa ya, kadang juga nggak dapet gitu. Sekali baca itu nggak dapet. Berarti hidup doa itu juga harus ditata ya Romo? Harus ditata. Iya, kalau boleh dong ceritain Romo, hidup doa Romo itu seperti apa sih supaya kita orang muda bisa... Ini saya punya buku doa. Oh iya. Ini dari Seminari Tinggi. Seminari Tinggi. Di Cempaka Putih. Sudah lama sekali berarti Romo. Kurang lebih ya sekarang udah 35 tahun kali ya. 35 tahun menemani Romo. Menemani saya. Iya. Boleh ditunjukkan Romo ini sahabat ini. Ini namanya Brevir ya. Brevir ini aja udah, padahal kemarin sudah di ini, udah dilem, sekarang copot lagi. Iya. Ini. Sahabat perjalanan Romo. Ini Brevir didoakan ada ibadat pagi, ibadat sore. Waktu pandemi itu saya juga doa ibadat siangnya, kompletorium. Gitu. Ini selain juga rosario tiap hari. Oh, yang menarik itu adalah rosario Bernadette saya pakai. Tahu nggak? Oh, belum tahu Romo, boleh. Jadi rosario Bernadette itu ditambahin satu peristiwa. Peristiwa apa itu Romo? Peristiwa aku sayang Bunda Maria. Jadi menarik sekali. Ada 5 peristiwaan, 5 peristiwa, 5 peristiwa. Iya, ya. 5 peristiwa betul. Kemudian saya tambahkan itu adalah ungkapan rasa sayangku pada Bunda Maria. Kan moto imamat saya itu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Iya. Jadi itu yang saya coba dalami. Apa makna dari aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Iya, ungkapan sayang itu seperti apa Romo? Aku mengasihimu Bunda Maria kah selama 10 Iya, Salam Maria juga. Oh, Salam Maria juga. Kenapa hidup doa itu penting Romo? Menjaga relasi dengan Tuhan senantiasa itu penting. Kenapa sih? Iya, itu menjadi kekuatan ya. Kalau dalam bukunya William E. Berry. Oh iya, kebetulan saya bawa nih. Ya, oke. Berdoa dengan jujur. Ini menjadi buku wajib ya. Kalau saya moderator EJ Emmaus Journey, maka saya minta bacalah buku ini, Berdoa dengan Jujur. Jadi di hadapan Tuhan kita memang harus jujur. Ya, itu yang pertama, supaya apa? Supaya memurnikan hati, memurnikan motivasi, ya memurnikan juga panggilan hidup. Ya. Jadi perasaan, bahkan ditulis di sini oleh William E. Berry, perasaan jatuh cinta ya, ada ya? Iya, ada ya, perasaan jatuh cinta. Diungkapkan. Jadi imam yang jatuh cinta pun juga ya perlu diungkapkan di hadapan Tuhan gitu ya. Karena saya berpikir begini akhirnya ya, perasaan itu seringkali menipu kan. Menipu, apalagi menjadi imam gitu, menipu sekali. Jadi perlu kalau saya memakai 3 kekuatan jiwa ya. Itu dari Ignatius Loyola, nalar, rasa, kehendak. Ya. Jadi ketika saya perasaan jatuh cinta muncul, nalar saya harus jalan nih. Nalar saya harus jalan. Kalau enggak, kalau perasaan terus-menerus dirawat seperti itu, ya udah, perasaan jatuh cinta ya udah akan bablas.
nalarnya kurang jalan. Gitu. Romo juga dekat dengan spiritualitas Yesuit ya, Romo? Iya, karena saya dididik oleh para Yesuit. Dan sebelum menjadi imam, saya harus mengikuti retret agung 30 hari. Itu kalau tidak salah, pertama kali angkatan saya harus retret agung. Dan kemudian selanjutnya saya merekomendasi supaya setiap calon imam yang mau ditabiskan harus mengikuti retret agung ini. Luar biasa. Romo, gimana sih rasanya berjalan dengan Yesus dalam rangkaian 25 tahun imamat itu? Ya, saya terkesan waktu retret terakhir di Seminari Menengah Mertoyudan di Klaten. Di Klaten itu ada apa ya? Roma retret apa ya? Kok saya lupa jadi. Saya juga lupa. Ya, pokoknya di Klaten. Nah, di situ ada gambar tulisan. Ditulis kalau diterjemahkan, saya boleh berjalan bersama Yesus. Saya boleh berlari bersama Yesus. Tapi saya tidak boleh berjalan, tidak boleh berlari tanpa Yesus. Kira-kira begitu. Itu bagi saya mengesan sekali. Maka saya bersama dengan Tuhan Yesus, walk with Jesus. Mungkin juga saya akan dalami walk with Mary, berjalan bersama Maria, sebagai pendalaman moto dari tabisan saya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sama kayak stolanya Romo ada gambar. Oh iya nih, stolanya menarik Bunda lagi nih. Iya. Saya suka menyimpan barang-barang kuno. Ini kuno banget. Meskipun rusak, ada orang yang, Romo buku doanya udah harus ganti. Enggak, saya pakai ini aja. Ini kurang lebih 25 tahun. 25 tahun, usia sama ya? Usianya sama. Imamatnya. Ini jarang dicuci. Baru sekali dicuci, di laundry. Siapa yang memberikan ini Romo stolanya? Jadi ada seorang ibu yang memang memperhatikan waktu di Kelapa Gading ya. Dia suka membuat jubah, kemudian juga saya minta membuat stola ini, Bunda Maria. Berkaitan juga dengan moto imamat saya. Iya. Bunda Maria. Ini udah robek-robek nih. Masa sih Romo? Iya, betul. Gitu ya. Udah 25 tahun. Oh iya, wih. Sangat menggambarkan jalan ini ya Romo, jalan imamatnya Romo. Tapi tetap indah. Indah. Ya, menarik sekali ini. Iya. Dan Romo sekarang jadi Romo Paroki di Santa Maria Regina, dekat juga dengan Bunda Maria. Ya, itu saya senang sekali ketika dapat SK. Ya, karena kan selama ini Paroki Kelapa Gading kan Santo Yakobus. Kemudian setelah itu kan saya di seminari tinggi. Iya, seminari tinggi 8 tahun. Kemudian Atmajaya, iya, pastoral mahasiswa. Ini 7 tahun. Kemudian Alam Sutra itu iya, Laurentius. Dan saya di sini Santa Maria Regina. Iya, jadi luar biasa. Hadiah 25 tahun hadiah ya Romo. 25 tahun. Dan saya di sini mengembangkan yang namanya mawar. Mawar itu mawar apa? Kan kesukaan Bunda Betul. Maria. Ya udah. Maka saya mau membuat Taman Mawar. Wow. Nanti kita ke sana mungkin. Iya, siap Romo. Taman Mawar di sana. Dan rupanya mawar itu sulit dirawat ya. Betul, sulit dirawat. Tapi ada salah satu dewan di sini yang tangannya itu memang tangan tanaman gitu ya. Apa yang disentuh hidup. Menarik juga, Romo kan jadi pastor mahasiswa, terus juga pernah jadi ketua komisi kata-ketik aja ya Romo ya. Ketika berinteraksi dengan orang muda Romo, kerinduan apa sih dari orang muda yang Romo temukan saat berpastoral di sana? Awalnya sih enggak ya, saya bingung gitu ya. Saya juga cemas, apakah saya nyambung dengan orang muda gitu ya, waktu itu ya. Aduh, gimana nih ya. Apalagi sebetulnya saya agak stres ketika masuk Unika Atmajaya. Kenapa Romo? Ya, karena sana kan orang-orang intelektual. Ya. Romo kan sementara juga. Saya beritahu aja ya, studi saya itu jeblok sebetulnya. Studi saya itu ya
kurang bagus lah ya. Dan itu menjadi mimpi-mimpi buruk saya sebetulnya. Mimpi-mimpi setiap kali saya mimpi itu selalu saja ini nggak siap, ujian nggak siap, seperti persiapan imamat ini. Saya mimpi lagi tuh, mimpi masuk ke sebuah ruangan, saya masuk kelompok mana ya, apa yang harus saya kerjakan ya. Setelah itu saya bangun, kemudian setelah itu biasanya sadar gitu, oh saya harus nyiapin ini. Saya kan minta Bapak Kardinal, Bapak Uskup, beri waktu 1 minggu untuk merenung. Ya, Bapak Uskup Ignatius, ya silakan Romo untuk merenung. 1 minggu kemudian saya memberi jawaban, ya saya masuk Atmajaya, tugas di Atmajaya. Dan ya udah, saya masih ingat waktu pertama kali rapat pimpinan, itu kan akreditasi universitasnya. Saya nggak ngerti tuh istilah akademik kan. Borang apaan sih? Dalam hati ya. Sampai akhirnya saya bertanya, Ibu, borang apaan sih? Oh, itu mau kisi-kisi untuk mengisi akreditasi. Oh, itu namanya borang. Jadi saya kurang lebih tahu lah ya, akreditasi. Nah, berkaitan dengan orang muda, saya juga nggak tahu. Saya senang waktu itu setelah hampir 1 semester atau 1 tahun gitu, saya diberi kesempatan untuk mengajar agama Katolik. Nah, itu kesempatan saya untuk dekat dengan mahasiswa-mahasiswi, mengetahui pergulatan iman mereka, pergulatan pribadi mereka, pergulatan sosial mereka. Iya Romo, dan sampai di titik ini sebentar lagi 25 tahun. Betul. Iya. Lega Romo atau? Iya, mungkin ini adalah selanjutnya saya harus tetap merawat. Iya. Merawat dengan doa dan pelayanan. Mungkin itu baik ya, doa dan pelayanan. Jadi hidup imamat saya juga harus dibarengi dengan hidup umat. Betul. Romo mungkin bisa membagikan kepada kita refleksi 25 tahun imamatnya Romo. Refleksi saya itu adalah ya, selalu saja dalam perjalanan ini kan jatuh dan bangun gitu ya. Ignatius dari Loyola selalu mengatakan, aku ini orang berdosa, aku ini orang berdosa, aku ini orang lemah. Tetapi yang luar biasa itu adalah kesetiaan Tuhan. Ya. Mungkin itu yang terus-menerus saya pegang ya, untuk menjalani hidup imamat selanjutnya. Tuhan yang setia. Ya, dia bukan kehebatan saya, Tuhan yang setia mendampingi saya. Pun ketika saya mengalami kekeringan gitu ya, kan seringkali juga imam itu kering gitu ya, kering, maka saya harus tahu tuh tanda-tanda kekeringan hidup tuh. Bukan cuma cuaca aja ya Romo Iya, ya? tidak hanya kekeringan. Batin juga bisa Batin kering. juga sangat kering. Orang mengalami desolasi ya. Iya, desolasi. Sangat kering. Doa juga kering ya, tapi harus dilakukan. Berasa. Maka kalau kering biasanya saya rosarionya 2 kali, 2 putaran. Iya. Gitu. Itu the power of prayer, kekuatan doa. Iya, berarti Romo sangat bersuka cita menjadi imam ya Romo? Ya, Sukacita maka sekali. kalau ada orang yang bertanya, Romo, setelah Romo meninggal, mati, Romo mau jadi apa? Saya dengan mantap menjawab, saya tetap mau jadi imam. Wow. Mungkin dengan imam yang bukan berbeda, dalam artian kesalahan-kesalahan dulu itu saya perbaiki lah. Kira-kira. Iya Romo. Romo mungkin punya pesan untuk orang muda yang juga punya panggilan seperti dulu Romo untuk menjadi seorang imam atau seorang religius. Ya, pesan saya jangan takut, ya, jangan takut untuk mencoba, itu aja. Mencoba menjalani formatio calon imam atau calon religius, jangan takut. Alami aja, nanti akan mengalami sukacita hidup. Ngomong gampang.
Iya, tapi kan Romo telah melalui proses Ya, ya. karena proses Iya. itu saya jadi berani ngomong seperti ini. Iya. Ya, sahabat hidup, itulah Romo Bernardus Harijantan Dermawan. Kita telah mendengar kisah hidup beliau, terlebih lagi mengolah hidup 25 tahun imamatnya. Mulai dari ia menerima rahmat baptisan hingga kini. Sukacita, ada 3 sukacita tadi yang beliau bagikan. Dan semoga sukacita kecil itu dapat menginspirasi sahabat hidup. Dan sampai jumpa di acara selanjutnya.